ancaman dan tantangan ini. Pemerintah kita di bawah kepimpinan Presiden Joko Widodo sedang bekerja dengan all out, dengan habis-habisan. Beliau kasih perintah kepada semua kementerian untuk bekerja all out untuk hadapi ancaman ini. Saya pun sebagai Menteri Pertahanan, saya telah menghadap Presiden Republik Indonesia dan saya pernah menawarkan, Bapak Presiden, kalau perlu anggaran pertahanan kita alihkan untuk mendukung pemberantasan COVID-19 ini. Beliau menerima tawaran saya, tapi beliau mengatakan tunggu dulu, kita masih mampu. Tapi demikianlah, yang paling utama kita adalah kepentingan rakyat, keselamatan rakyat, kesejahteraan rakyat. Saudara-saudara sekalian, sebagai think tank, saudara-saudara bagian dari elit intelektual, dari elit pemikir, dari elit politik. Karena itu, saudara-saudara harus terus dan harus berani untuk berpikir out of the box, berpikir visioner, berpikir di luar norma, berpikir di luar kebiasaan. Saudara-saudara, kalau kita bicara pembangunan Indonesia ke depan, kalau kita bicara bagaimana Indonesia ke depan, saya ulangi, tantangannya adalah bisakah kita dalam waktu yang sesingkat-singkatnya memberi kesejahteraan kepada rakyat? Sistem apa yang paling cepat bisa memberi kesejahteraan kepada rakyat? Itu salah satu menurut saya tantangan bagi badan-badan seperti saudara-saudara sekalian. Sistem apa yang paling tepat? Dalam kondisi tahun 2021 ini, dalam kondisi abad ke-21 ini. Dan kalau kita lihat, Indonesia tidak hidup sendiri. Indonesia hidup di kawasan yang begitu dinamis, di kawasan yang disebut Indo-Pasifik. Dan kawasan ini bisa dikatakan lebih dari 50% jumlah penduduk dunia di kawasan ini. Juga mungkin lebih dari 60% produktivitas dunia berasal dari kawasan ini. Saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara Indo-Pasifik, kalau kita bicara kawasan kita, mau tidak mau kita harus lihat ke Tiongkok. Mau tidak mau, kita lihat Tiongkok telah melakukan, mereka telah menghilangkan kemiskinan dari 40 dalam satu generasi 40 tahun. Yang tadinya 99% mereka 40 tahun yang lalu berada di bawah garis kemiskinan. Piramidanya 1% di atas, 99% di bawah. In one generation, dalam satu generasi mereka membalik piramida itu. 1% di bawah garis kemiskinan, 99% keluar dari situ. Saudara-saudara, sebagai intelektual, sebagai pakar, kita berharap saudara-saudara nanti akan mengkaji how did they do it? Bagaimana yang mereka bisa lakukan itu? Saya tidak, sekali lagi, saya tidak mengatakan bahwa kita harus mengikuti ideologi mereka. Mungkin ideologi mereka tidak cocok sama kita. Tapi saya katakan tadi, ideologi apapun ujungnya, ujiannya adalah bisa enggak memberi kesejahteraan kepada rakyat. Kalau kita datang ke ujung-ujung Indonesia, kalau kita hanya bicara Pancasila, tapi dia susah makan, dia nggak ada obat, dia telanjang, dia nggak boro-boro berpikir Pancasila. Dia mencari makan untuk besok dan lusa. Ini saya kira tantangan bagi
kita semua orang-orang yang diberi tugas oleh bangsa, negara, oleh sejarah untuk berpikir dan untuk memberi solusi. Saya kira saya tidak mau panjang lebar karena mungkin dibatasi kan waktu saya. Iya. Karena kalau saya dibiarkan saya bisa bicara 3 jam, Pak Yusuf. Ya, jadi saya tuh kalau diajak bicara soal ini saya sangat semangat. Tapi intinya saya mau katakan we have our achievements, terutama ya kita bersatu sebagai bangsa, kita punya bahasa kebangsaan, kita punya Pancasila, dan kita bagaimanapun sudah punya tradisi demokrasi. Walaupun tidak sempurna, walaupun banyak kekurangan, ya walaupun sering mengecewakan, kan begitu, tapi at least we have that. Orang sekarang mau dirikan partai boleh, ya kan? Silahkan. Jadi bebas. Nah, bahwa nanti Anda dapat dukungan rakyat itu tergantung Anda. What is your message? What is your platform? Apa perjuangan Anda? Kalau Anda kalau kita hanya memperjuangkan yang penting saya dapat jabatan, yang penting saya duduk, ya pasti juga nggak terlalu laku. Tetapi saya kira Gerindra yang saya alami adalah bukti bahwa kita mendirikan partai, kita datang ke rakyat, dan dari tahun ke tahun ya kita lumayan kita bertahan dan kita meningkat. Jadi saya walaupun tentunya ya kan mengakui banyak kekurangan, ya kan kita tahulah di sini kadang-kadang ya kita nggak usah karena mungkin ini live banyak dengar, tapi kita tahu banyak kekurangannya, ya kan kita tahu bahwa rakyat kita kadang-kadang masih sangat sederhana berpikirnya, ya kan. Waktu saya kampanye kadang-kadang rakyat itu terutama emak-emak itu sangat berani dan sangat jujur, ya kan. Kadang-kadang mereka langsung to the point saja gitu loh. Sudah Pak, jangan banyak pidato Pak, ya kan mereka bilang gitu, ya kan. Jadi udah, yang penting apa yang Bapak perjuangkan. Bagaimana Pak? Anak-anak kami dapat susu nggak? Mereka kadang-kadang begitu. Jadi kita harus bisa berani menghadapi itu. Dengan demikian saya berharap kita sebagai bangsa Indonesia akan jujur kepada diri kita sendiri. Jangan kita berpegang kepada mantra. Ini saya sampaikan benar-benar dengan niat yang baik. Saya didikan Barat. Saya sekolah seumur hidup saya sekolah Barat. SD, SMP, SMA di Barat. Sekolah militer pun banyak di Barat. Tapi saya bertanya sekarang, apakah kalau kita niru Barat semua, apa itu cocok? Kita harus sekarang berani. Kita harus lihat. Dan kita harus jujur, kita mengakui apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Tiongkok dalam 40-50 tahun ini adalah sesuatu yang harus kita pelajari. Berarti mereka konsekuen. Mereka lagi bekerja benar-benar didik rakyat mereka dengan benar dan keras. Karena kehidupan persaingan ini memang keras. Jadi mereka mendidik itu dan kelihatan berhasil. Nah, ini yang harus kita berani mengatakan. Mereka bisa dapat sekian ratus medali, sekian puluh medali emas karena kerja keras, karena usaha keras. Anak-anak mereka digembleng dari umur 8 tahun. Tidak ada keberhasilan tanpa pengorbanan. Kita pun punya faham itu. Jer besuki mowobeo. Tidak ada keberhasilan, tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan. Jadi saya titip CSIS telah berkiprah 50 tahun. CSIS telah banyak sumbangan-sumbangan pemikirannya. Kadang-kadang, terus terang aja Pak Yusuf, kadang-kadang dalam berapa puluh tahun ini kita komunikasi kurang, ya kadang-kadang kita juga berseberangan, ya kita terang-terangan aja. Tapi di ujungnya kita menyadari bahwa saya terutama menyadari apa yang saudara cita-citakan
apa yang saudara-saudara perjuangkan, yaitu NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, kesejahteraan rakyat, itu sama dengan apa yang saya cita-citakan. So, what's the problem? We must be able to communicate, we must be able to work together, kita harus bersatu, semua komponen, semua elemen, apalagi di masa pandemi, kita harus bersatu, kita harus dukung nahkoda kita. Presiden Republik Indonesia hanya satu, nahkoda kita satu, kita bergabung, kita bekerja keras, kita akan atasi, kita optimis, kita akan atasi COVID-19 ini, kita akan atasi dan kita akan lebih kuat, dan kita akan lebih baik. Demikian apa yang ingin saya sampaikan. Pidato Bapak sudah berjalan selama 25 menit. Jadi ini sudah dapat ini Pak. Jadi saya kira jangan terlalu berlarut. Saudara-saudara bisa nangkep inti daripada pesan saya, ya kan? Dirgahayu CSIS Indonesia, berbuatlah yang terbaik, berikanlah pikiran-pikiranmu yang terbaik. Kalian harus berani. Seorang intelektual beraninya lain. Kalau tentara beraninya di lapangan, tapi itu yang terakhir. Pertama sebetulnya muncul dari gagasan. Saudara-saudara harus berani menelurkan gagasan baru. Kita harus berani belajar dari siapapun. Dan saya kira warisan-warisan dari pendiri bangsa kita yang baik harus kita pertahankan. Di bidang ideologi bangsa, di bidang bahasa, di bidang pemahaman untuk bela rakyat kecil, tapi juga di bidang politik luar negeri. Kita diwariskan politik bebas aktif. Kita diwariskan politik non-aligned. Jadi saya menganjurkan kita terus dengan politik itu. Kita bersahabat dengan semua orang. Saya ingat suatu pelajaran filosofi Tiongkok. Sayang, saya belajarnya sesudah saya pensiun. 1000 kawan terlalu sedikit. 1 lawan terlalu banyak. Jadi untuk politik luar negeri kita, saya kira itu suatu arah yang benar. Kita hormati semua bangsa lain, apalagi di kancah sekarang ada kompetisi yang seru antara Amerika dan Tiongkok. Indonesia di mana tempatnya Indonesia bersahabat kepada Amerika, kita bersahabat kepada Tiongkok, dan kita berusaha kalau bisa kita jadi ya katakanlah jembatan untuk perdamaian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat berjuang untuk CSIS. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Santi Santi Santi. Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Semoga kita semua diberi kebaikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Selesai. Dan saya siap untuk tanya jawab. Yang bisa saya jawab. Yang tidak bisa saya jawab. Yang kalau nggak bisa saya jawab, mungkin akan ada kesalahan teknis. Ya silakan. Terima kasih Bapak Prabowo Subianto atas pidato kebangsaan Ketua Umum Partai Politik perayaan 50 tahun CSIS Indonesia. Terima kasih Bapak atas pidatonya, memberikan semangat bagi kita semua juga. Dan untuk memberikan tanggapan, kami persilahkan Bapak Yusuf Wanandi untuk memberikan sepatah 2 patah kata. Pada Bapak Yusuf, kami persilahkan. Terima kasih. Pak, Bapak memberikan semangat kepada kita semua. Dan Bapak juga telah menunjukkan dasar-dasar filsafat dan dasar-dasar kenegaraan di mana kita harus berjuang. Maka kami terbuka, seperti Bapak tahu, untuk bekerja sama. Dan kami sudah berkali-kali memang
bertemu dan mengadakan tukar-menukar pikiran dengan staf Bapak. Jadi dalam bidang Hankam, kami pun tentu mulainya dulu Pak, waktu kami mulai CSIS, the issue is of course tentang strategi langsung, dan itu adalah urusan pertahanan keamanan. Jadi karena itu Pak, itu banyak kita dalami TNI waktu itu berubah di dalam kancah perubahan reformasi itu. Kami yang mendampingi Pak, di anggota DPR kita yang terhormat, mengadakan undang-undang pokok pertahanan dan sebagainya ini. Karena hal ini adalah landasan-landasan baru yang kita harus letak untuk bisa mencapai tujuan kita di masa yang akan datang. Dan itu kita telah jalan. Jadi sekarang ajak Bapak, keterbukaan Bapak untuk bisa terbuka dan sangat untuk itu. Jadi itu memang ada teman-teman yang bangsanya Arya ini Pak, juga ada teman-teman lain sepertinya Evan Laksamana yang sudah melakukan banyak kali juga kerjasama dengan staf Bapak. Jadi terima kasih atas ajakan itu. Terima kasih Bapak telah menegakkan kembali, menjelaskan kembali, tidak pernah kita harus lupakan landasan-landasan perjuangan bangsa ini. Terima kasih ya Pak. Dan teman-teman semuanya menghormati dan menghargai penegasan-penegasan Bapak tentang perjuangan kita ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf. Memang masalah strategi ini adalah sangat penting. Ya. Adalah sangat penting. Jadi yang saya terkesan waktu saya pernah jalan-jalan di Singapura, ya, Pak. di Kuala Lumpur, ya, di Bangkok, ya, di toko-toko buku. Salah satu hobi saya ke toko buku. Ya. Di toko-toko buku tersebut, ya, saya menemukan ratusan judul buku. Ya. Ratusan judul buku. Ya. Komik, buku komik Pak. Tapi komik ya. Materinya adalah strategi perang. I see. Ya, betul. Dan tujuannya adalah untuk anak SMP dan SMA. Ya. Bayangkan, Singapura, Malaysia, Thailand, saya yakin Hong Kong, Taiwan, saya yakin juga di mainland di Tiongkok. Ya. Anak-anak SMP diajarkan strategi, Pak. Ya, Pak. Ya. Jadi masalah strategi itu memang sangat penting. Ya. Dan ya itu makanya kita butuh lembaga-lembaga seperti CSIS untuk lebih lagi mendalami masalah-masalah ini. Saya kira itu tanggapan saya, Pak. Terima kasih, Pak. Kami siap. Ya. Pak Hari ini mau bertanya. Bapak Prabowo, saya Hari Chan, Pak. Karena Bapak selalu belajar di Barat, ya, dari SD barangkali sampai dengan sebagai militer. Coba gali tadi beberapa Bapak sebut ajaran-ajaran strategi Jawa, menang tanpa ngasorake, misal. Menang, menduduki tetapi tidak menghina, datang sebagai orang terhormat. Di dalam pertentangan akhirnya kita mengambil filsafat yang berbunyi Derbasuki Mowobio. Semua keselamatan harus dibiayai. Iya, tapi setelah itu kita harus berani meluruk tanpa bolo. Apa artinya? Kita pergi ke semua mempengaruhi dengan kebudayaan, kesopan santunan, kebaikan. Contoh konkret, saya merasakan, sudah kita praktekkan. Kalau dulu tentara di sini dianggap keras, tetapi kalau menjadi tentara perdamaian di Timur Tengah dan lain-lainnya, tentara kita selalu dipuji sebagai tentara yang lemah lembut, membantu, sehingga Bapak Jenderal Rais Sabin mendapat kehormatan
dari Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, inilah titik-titik saya kira Bapak sebagai sekarang ketua partai, ketua pemikiran rakyat yang harus diarahkan untuk mencapai kebahagiaan bangsa ini. Seperti yang dicita-citakan oleh Pancasila, oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu turut serta di dalam perdamaian dunia, turut mencerdaskan kehidupan bangsa atas landasan Pancasila. Ini Pak, kalau ini Bapak pegang, artinya Bapak ajarkan di Gerindra, dan saya kenal beberapa tokoh pengkajiannya adalah si Gedek dan si Antuk dengan saya, insya Allah partai Anda juga akan menjadi salah satu pilar itu. Dan nanti akan tercipta suasana yang gemah limpah relok jinau, subur kang tinandur di daerah Asia sini, seperti yang Bapak bayangkan tadi. Karena apa-apa asalnya dari sini. Tapi apa-apa itu jangan jelek, ya. Tapi apa-apa yang baik, sehingga Gurnat Mirdal punya pengamatan terhadap orang Indonesia yang males, yang itu tidak benar. Karena Bapak turut langsung memimpin. Selamat, terima kasih atas kepercayaan Bapak pada CSIS, pada Yusuf Manandi. Memang dia adalah cucu ngajurit kita, Pak. Terima kasih. Merdeka. Bagus. Terima kasih Pak Harican. Saya kira memang itu kearifan-kearifan kita juga banyak yang bisa kita gunakan dan memang harus kita gunakan. Dan untuk itulah saya kira we are on the right track secara garis besar. Tinggal ya kita kekurangan-kekurangan kita, saya kira manajerial, mengatasi korupsi, itu yang harus kita address sehingga lebih cepat kita bisa membawa kesejahteraan kepada rakyat yang paling bawah. Ya. Saya kira itu yang bisa saya beri tanggapan. Terima kasih. Merdeka. Sekali lagi, terima kasih Bapak Yusuf Manandi, Bapak Harican Silalahi yang sudah memberikan tanggapan pada sore hari ini. Dan untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penutup, kembali kami undang Bapak Philip Sermonte, Direktur Eksekutif CSIS. Kepada Bapak Philip, kami persilakan. Terima kasih, Rania. Sekali lagi, atas nama CSIS, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prabowo Subianto atas pidato kebangsaan yang baru disampaikan. Ada beberapa catatan yang saya kira penting, tidak hanya bagi CSIS, tetapi juga bagi kita semua yang hadir di Zoom maupun di YouTube. Dan karena dia ada di platform media sosial, maka tentu akan terus-menerus ditonton hingga waktu yang panjang ke depan, Pak Prabowo. Yang pertama, tadi dalam pidato Pak Prabowo sudah menekankan kembali, dan itu adalah juga nilai-nilai yang kami pegang di CSIS, bahwa bangsa ini adalah bangsa yang majemuk, yang dulu telah dipersatukan melalui Pancasila, dan kita akan pertahankan seterusnya, agar kita tetap bisa menjadi bangsa yang bineka. Yang kedua, yang tadi disampaikan Pak Prabowo, pekerjaan rumahnya adalah ideologi, semangat nasionalisme, semangat kebangsaan itu tidak akan ada artinya apabila ia tidak bisa membawa kesejahteraan kepada masyarakatnya. Dan tentu saja karena itu kita harus terus-menerus memikirkan cara agar bangsa kita bisa menjadi bangsa sejahtera dan Pancasila bisa lebih dibumikan seperti yang diinginkan dan dicita-citakan juga oleh Pak Prabowo Subianto dan Partai Gerindra. Dan itu juga adalah mimpi yang kita miliki juga di CSIS. Yang ketiga, saya ini adalah generasi kelima di CSIS, Pak Prabowo. Jadi mungkin tadi saya bergembira mendengar keterbukaan dari Pak Prabowo Subianto bahwa in the past
we have differences, berseberangan secara pandangan, tetapi sebagai generasi kelima yang lebih muda di CSIS, tadi kami mengalami pencerahan bahwa justru perbedaan-perbedaan pandangan inilah yang bisa membawa kita menuju kemajuan. Karena pada dasarnya cita-cita kita sama. Dan mudah-mudahan bagi perbedaan-perbedaan pandangan yang lain yang ada di bumi demokrasi Indonesia, pemahaman seperti itu akan memperkaya kita. Bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar di dalam demokrasi. Dan pada akhirnya ketika kita berkomunikasi seperti disampaikan oleh Pak Prabowo tadi, kita bisa memahami dan kemudian juga bisa mencari persamaan-persamaan, bukan mencari perbedaan-perbedaan. Dan itu tentu saja akan kami pegang, dan juga mudah-mudahan itu menjadi nilai-nilai yang kita yakini bersama agar Indonesia semakin demokratis menuju 2045 dan juga menjadi lebih sejahtera. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Prabowo Subianto, Partai Gerindra. Saya lihat juga banyak teman-teman dari Partai Gerindra, pengurus maupun pengurus cabang di daerah-daerah yang ikut serta hari ini. Semoga dengan pidato kebangsaan Pak Prabowo hari ini kita bisa terus-menerus berusaha berjuang mencapai cita-cita 100 tahun Indonesia yang sejahtera pada tahun 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Anda. Terima kasih, Pak. Dengan demikian selesai sudah acara pidato kebangsaan Ketua Umum Partai Gerindra. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam mensukseskan hari ini sehingga acara berlangsung secara lancar. Tidak lupa kami berterima kasih kepada Bapak, Ibu, teman-teman yang sudah mengikuti acara ini, baik melalui Zoom ataupun YouTube. Sampai jumpa di acara CSIS selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Prabowo. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Merdeka, Pak. Merdeka. Merdeka. Merdeka.